Alhamdulillahi haqqa hamdi, ahmadullah wa ashkuruhu, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas nikmat yang begitu banyak yang telah Allah berikan kepada kita semuanya dimudahkan untuk hadir dalam ibadah rutin kita setiap pekannya, dalam Id kita setiap hari Jumat. Mugi-mugi hari ini adalah hari yang penuh berkah, membawa kebaikan bagi kita sekalian, dan kita pun mendapatkan keberkahan demi keberkahan. Dan kita juga berada di hari tasyrik. Masih di dalamnya kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan juga di hari ini kita disyariatkan untuk menikmati daging kurban dan juga memperbanyak zikir. Dan juga masih diperintahkan lagi untuk bertakbir pada Allah Subhanahu wa taala sampai nantinya hari tasyrik itu berakhir, yang dipraktikkan oleh para ulama setiap bersolat, yaitu salat wajib, diperintahkan untuk memperbanyak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di kesempatan Jumat kali ini wonten ada hadis yang membicarakan tentang hukum Islam, yang ini mugi-mugi bermanfaat bagi kita sekalian, yaitu hadis yang membicarakan tentang yakin dan ragu-ragu. Saking Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari putrinya Fatimah wa raihanatihi, dan juga kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat berikut ini, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah yang meragu-ragukanmu dan ambil yang yakin, yang tidak meragu-ragukanmu. Tinggalkan yang engkau ragu-ragu dan ambil yang yakin, yang tidak engkau ragu-ragu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga oleh Imam An-Nasa'i. Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini punya kandungan kita diperintahkan ambil yang yakin, dan kita diperintahkan untuk meninggalkan yang masih ragu-ragu. Kalimat ini para ulama sebut dengan jawami'ul kalim, kalimat yang singkat namun padat maknanya. Namun kalimat ini punya manfaat yang luar biasa. Ini dapat kita simpulkan dari hadis ini dan juga berbagai ayat-ayat, dan ini jadi kaidah dalam masalah fikih. Para ulama diantaranya membuat kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang namanya yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Maka kita ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu-ragu. Contoh satu, misalnya bapak-bapak, para remaja putra ini dalam keadaan sholat. Tadi sudah wudu, namun ketika sholat itu jalan, kemudian muncul, wah, iki wis batal apa urung ya? Ini pas lagi sholat. Ini sudah batal apa belum? Ya, ini sudah mangkat sholat. Padahal tadi baru wudu. Muncul keraguan-raguan. Maka kaidah tadi dipakai dari hadis. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragu-ragukanmu, itu tadi kan ragu-ragu. Saya sudah yakin. Wong tadi saya baru wudu kok.
kemudian datang ke ragu-raguan, iki wis batal apa urung? Nah, ini berarti ragu-ragu. Maka tetap lanjut sholat dalam keadaan yakin masih ada wudu. Tetap lanjut sholat dalam keadaan yakin masih ada wudu. Maka nggak boleh ambil ragu-ragu tadi, tak batal ke sholatnya, terus saya ulangi wudu lagi, terus saya lanjut sholat lagi. Nanti akan terus seperti itu. Wis mangkat sholat, ya muncul lagi ragu-ragu meneh. Wah, iki wis batal apa urung ya? Dibatalkan meneh. Sudah 2 kali. Nanti akan muncul terus seperti itu. Maka kita diperintahkan di sini ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu-ragu. Contoh lagi, kita dapati najis. Tadi sebelum sholat sudah dibersihkan. Pas najis itu di belakang, pas di belakang baju, jadi nggak kelihatan ketika sholat. Namun harus mangkat sholat, Allahu Akbar. Lalu muncul di situ ragu-ragu, mau kiwis aku cuci apa urung ya? Misalnya najisnya adalah najis darah yang mengalir. Kalau kita itu lakukan ibadah kurban, darah yang mengalir saking hewan kurban, niku darah najis. Padahal tadi dia baru bersihkan najis ini, baru dicuci semuanya, tangan dicuci, bajunya dia lihat sudah dicuci, kemudian mangkat sholat, kemudian takbir Allahu Akbar, lihat lagi, ya dalam batinnya, wah ini selesai apa urung. Maka kaidahnya untuk menjawab hal ini, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu-ragu, ambil yang yakin. Yakinnya tadi sudah dibersihkan, ini was-was saja, maka tinggalkan yang ragu-ragu tadi. Contoh lagi misalnya, ya kita dalam keadaan sholat lagi, dalam keadaan sujud, ya dalam keadaan sujud, ya ada sesuatu yang kerasa keluar ini. Namun ini masih ragu-ragu, saya belum yakin karena tadi ini nggak kerasa angin yang keluar apapun. Namun ketika sujud itu ragu-ragu muncul. Wah ini apa metu ya? Namun tidak ada yang yakin di situ karena kentutnya tadi ya ada 2 kemungkinan kalau kita tahu itu yakin ada sesuatu angin yang keluar atau ada bunyi yang keluar. Ini nggak ada yang keluar sama sekali. Maka Nabi SAW pernah menyingkapi hal ini. Beliau katakan, jangan batalkan sholatmu hatta yasma'u sautan au yajida rihan. La yansarif hatta yasma'u sautan au yajida rihan. Kata Nabi SAW, jangan batalkan sholatmu sampai engkau itu mendengar sautan, ada suara kentut yang keluar atau engkau cium bau. Maka menunjukkan Islam itu memberikan syariat yang mudah bagi kita sekalian. Ya, kita selalu diberikan kemudahan demi kemudahan. Syariat agama Islam seperti itu. Ada sulit, ya maka dibangun di situ ada kemudahan-kemudahan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala syariatkan dalam masalah puasa ada kemudahan. Kita sulit, berat dalam keadaan sakit atau berat ketika lakukan perjalanan jauh saking Gunung Kidul jenguk sedulurnya di Sumatera pas puasa. Berat, apa yang dilakukan? Ya, maka Allah katakan, ya, siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bersafar, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dia dalam keadaan bersafar atau sakit tadi, maka hendaklah dia kalau tidak puasa ganti puasanya di hari yang lain. Oh, berarti ada keringanan seperti itu. Ini tanda syariat agama kita bangun kemudahan demi kemudahan. Islam enggak sulit. Islam itu bawa kemudahan. Islam syariatkan ibadah juga enggak berat. Islam tetapkan sholat punya waktu-waktu tertentu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu punya waktu-waktu tertentu yang kita diperintahkan untuk jaga sholat pada waktu-waktu tadi. Allah perintahkan lagi, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat yang 5 waktu dan juga sholat wusta, sholat asar. Apa maksudnya? Disuruh jaga sholat 5 waktu, terutama lagi sholat ngasar. Enggak disuruh setiap setengah jam sholat, cuma disuruh 5 waktu saja.
Maka Islam dibangun di atas kemudahan, bukan kesulitan. Jadi ajaran Islam itu enggak berat. Buktinya tadi kalau kita ada ragu-ragu ditinggalkan, ambil yang yakin. Kalau kita sulit, berat, ya, datang kemudahan-kemudahan, kita ambil syariat kita itu. Maka Islam ini sudah dibangun dengan kemudahan-kemudahan sekalian para jamaah. Maka kalau Islam dibangun kemudahan, harusnya kita semakin sadar untuk jalani ajaran-ajaran agama kita. Sholat 5 waktu, semakin sadar. Sholat 5 waktu cuma mudah. Mudahnya kenapa? Gur 5 waktu loh ini. Jenengan nggak disuruh seperti penetapan awal, ya 50 waktu, mboten. Cuma disuruh 5 waktu saja dalam sehari. Bapak-bapak, remaja putra disuruh di masjid. Kenapa disuruh di masjid? Jenengan kalau nggak ke masjid itu biasanya malas. Entah itu ada 2 kemungkinan, sholatnya diundur-undur terus. Kemungkinan yang kedua, ya suwe sholat. Sifat bapak-bapak kayak gitu. Kalau dia nggak ke masjid, sifatnya 2. Yang pertama, yaitu undur-undur sholat, ya. Atau yang kedua, ya wes sholat blas. Nggak sholat sama sekali. Maka Islam bawa kemudahan. Jenengan disuruh ke masjid. Oh, biar apa? Sholatnya tepat waktu. Sholat bisa tepat waktu tuh kalau di masjid. Kalau panjenengan di rumah, wes malas. Iki lagi jam 1. Yo, lagi jam 1. Terus diundur meneh. Wah, iki lagi jam 2:30. Wah, diundur meneh. Wes jam 3, wes ora sholat zuhur. Maka Islam suruh bapak-bapak disuruh ke masjid. Kenapa? Ya kebiasaan laki-laki kayak gitu. Ibu-ibu di rumah. Berarti ada kemudahan yang dibangun dalam ajaran kita. Kesimpulannya, konten kalih untuk pertemuan kali ini. Yang pertama, kita disuruh untuk ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu-ragu. Nomor kalih, kita disuruh ambil kemudahan-kemudahan dalam ajaran agama kita sekalian. Apa yang dibangun dalam ajaran Islam itu penuh kemudahan. Tinggal kita itu yang mau sadar atau tidak. Kalau nggak mau sadar-sadar ya terus keterusan kayak gitu terus. Nggak akan pernah maju, nggak pernah mau akan sadar untuk ibadah, nggak mau pernah sadar untuk jaga 5 waktu, nggak mau pernah sadar juga untuk sholat 5 waktu di masjid. Ya terus kayak ngono terus. Nggak akan pernah maju. Maka kalau 2 kesimpulan ini mau direnungkan baik-baik, pasti kita dalam menjalani ibadah akan menjalaninya dengan baik. Kalau kita tidak pedulikan 2 hal tadi, ya wes, ibadahnya itu berat terus, akhirnya malas-malasan, akhirnya mudah-mudahan untuk tinggalkan ibadah. Mungkin-mungkin Allah beri taufik dan hidayah bagi warga masyarakat yang ada di Padukuhan Warak secara keseluruhan, diberi taufik dan hidayah untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah yang wajib, ibadah 5 waktu, ibadah berjamaah di masjid, dan mungkin-mungkin kita senantiasa diberikan keberkahan, kebaikan, dan juga kesejahteraan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafar. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man taraka salatal asri faqad habita 'amaluhu. Innallaha wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya shalatan wahidatan sallallahu biha asyran. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.